Allah, Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketua masjid kita yaitu Bapak Haji Minin, kita doakan Bapak Haji Minin diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khusus kepada abang kita Ahinal Kiram Al-Ustadz Sulaiman, semoga Bang Sule terus Allah berikan kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan untuk sama-sama bisa memajukan masjid dan kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Loh, jangan ada yang main handphone ya. Kalau yang main handphone nggak dengerin ceramah, saya doain lakunya kau. Amin dong lo. Amin. Amin. MC nih, mana punya MC? Amin udah kenceng ya geledek. Itulah pemimpin kita dunia akhirat. Mau cari di mana pemimpin yang kayak begitu? Ketika rakyatnya susah, dia tidak ingin rakyatnya susah. Lebih baik dia yang susah, jangan sampai rakyatnya yang susah. Susah nyari pemimpinnya kayak begitu. Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah alladzi jama'ana ala nabiyyihi al-bashar min syarri wa wassalatu wassalamu ala man bashara bil judi wal mizan nabiyyina wa habibina wa qurratina wa qurratina a'yunina wa maulana Muhammad النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الهداة الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالجود ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح ومجالها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أسباب الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وجدت بين الشفاعة وبين أن يدخل شك أمة الجنة نتفكر بالشفاعة لأنها أمن وأنفع. صدق الله وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. Yang saya cintai, saya hormati segenap para teman-teman guru, para hadirin, terutama ngurus DKM Masjid Al-Bahiyah Bapak Haji Minin, itu juga Pak RW, guru kita Ustaz Muhammad Rudha, guru kita Ustaz Ahmad Devi, dan semua para guru kita. Semoga Allah Ta'ala panjangkan dalam umurnya dan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian,
Nabi yang kita peringati hari lahirnya adalah seorang Nabi dan Rasul yang beliau memiliki keistimewaan yang Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Hai segenap manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan. Apa itu burhan? Bukti kebenaran. Jadi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah merupakan bukti kebenaran. Apa yang beliau sampaikan semuanya bukti kebenaran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bukti kebenaran. Dan Nabi kita Muhammad SAW, jika kita mengucapkan, menyebut-nyebut nama Rasulullah, akan mendapatkan kemuliaan khusus, keberuntungan baik dunia dan akhirat. Diceritakan dulu di kota Baghdad ada hidup seorang tokoh sufi yang bernama Al-Imam Shibli. Siapa namanya? Al-Imam Shibli. Imam Shibli ini orang sekota Baghdad menyangka beliau ini orang gila, orang yang gak waras. Sampai-sampai tokoh ulama besarnya pun menganggap Imam Shibli tidak waras, yaitu Syekh Abu Bakar bin Mujahid. Satu ketika, sehingga Imam Shibli ini boleh dibilang nggak direken di mata masyarakat, dianggap sebelah mata, dianggap kecil. Nah, ini pelajaran buat kita. Jangan suka merendahkan dan melihat orang dari zahirnya. Husnudzon, baik sangka aja kita sama hamba-hamba Allah, biar kita selamat. Dulu ingat ini kisah Imam Shibli ini belum selesai. Saya ceramah nggak lama, sebentar lagi Ustaz Ahmad Levi. Ini mau dengar-dengar. Dulu di Hadramaut, ini saya timbang lagi sama kisah lain. Di Hadramaut di Yaman Selatan ada aki-aki, kakek-kakek, dia jadi imam di musola. Anak-anak muda di kampung itu kadang-kadang suka memolok-olok, suka menganggap digoda-godain, dibuat bahan bercandaan. Dianggap ini kakek-kakek ini udah kakek-kakek nggak ada, cuma bisanya jadi imam doang, cuma bisanya jadi imam rawatib doang. Satu hari sang kakek ini, sang imam ini mengimami sholat isya. Begitu dia baca, mulai dia baca Fatihah, begitu Allahu Akbar, dia mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba si bapak ini, si imam ini, ada suaranya tapi jasadnya nggak ada. Ini di Masjid Al-Bahriyah, kira-kira pernah nggak kita lihat imam lagi baca, suaranya ada, jasadnya nggak ada? Pernah nggak?
Pernah nggak? Hampir kiamat gak ada. Ini kejadian di Hadramaut. Jadi begitu selesai Fatihah, baca surat, suaranya doang ada, jasadnya nggak ada. Ini kira-kira kalau kita bermakmum sama imam model begini, kira-kira kita masih mau jadi makmum apa niat mufarokoh? Mufarokoh kita lihat mana dia. Ini boleh juga dibahas nih, bahsul masail nih. Ya, bermakmum kepada imam suaranya ada, jasadnya nggak ada. Tapi, jangan ada yang main handphone ya. Kalau yang main handphone nggak dengerin ceramah, saya doain lakinya kawin lagi. Amin dong lo, amin. Amin. MC nih, mana gini MC? Aminnya betul nggak geledek? Lanjut. Nah, tapi begitu dia mau ruku, Allahu Akbar, dia ruku, nongol lagi jasadnya, nongol lagi jasadnya. Keren nggak? Keren nggak? Nah, kalau ente mau lihat imam yang model begitu, entar subuh ente sholat berjamaah mana? Berikan jamu nih. Ini bisa hilang, ya. Tapi tergantung. Kalau di rumah bini muda hilang. Bukan amin loh. Sallu ala Nabi. Kemudian terus begitu mulai Fatihah lagi bilang, ini makmumnya udah ngancem, makmum di sono tetap istiqomah setia, nggak niat mubarakah, tetap makmum. Kenapa? Dia jasadnya masih ada, tapi waktu-waktu tertentu dia hilang. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ini makmum ngeriung, ngedekatin, ngeberondong dengan pertanyaan. Ya Syekh, hei Patwa, ente tadi kemana kau hilang? Suara ente ada, tapi jasad ente nggak ada. Dilihat badannya lepek, lepek. Si imam ini mengatakan, tadi saya lagi nulungin satu perahu dan awaknya hampir tenggelam, hampir tenggelam. Jadi ngilang dulu. Ya. Orang yang nggak disangka wali ternyata wali. Begitu juga Imam Syibli. Imam Syibli ini orang sekota Baghdad nyangkain dia ini orang gak waras. Dandanannya ya compang camping, biasa-biasa aja. Satu hari ada orang mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa mimpi Rasulullah. Dalam mimpinya orang ini melihat Imam Syibli mendatangi Nabi kita Muhammad. Saat Syibli datang kepada Nabi Muhammad, Nabi bangun, Nabi peluk, Nabi cium keningnya. Lalu di situ ada Syekh Abu Bakar bin Mujahid, tokoh ulama besar, yang ikut-ikutan menyangka Imam Syibli orang nggak waras. Syekh Abu Bakar bin Mujahid begitu melihat Imam Syibli diperlakukan istimewa dengan Nabi Muhammad, dia samperin Nabi Muhammad. Lalu
Syekh Abu Bakar bin Mujahid bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau perlakukan Syibli sedemikian rupa ya Rasulullah? Nabi jawab, aku perlakukan Syibli, aku peluk Syibli, aku cium Syibli, karena dia setiap habis sholat dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Lalu Syibli membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, jadi Syibli mendapatkan kecintaan khusus dari Nabi kita Muhammad. Amalannya setiap waktu habis sholat dia baca laqad ja'akum sama sholawat beberapa kali. Kita mau nggak? Mau nggak? Ini kelihatannya sederhana, tapi prakteknya belum tentu. Tapi kita harus biasain. Jadi saya ingin agar kita pulang dari sini kita amalin. Guru saya Sultanul Ulama Sultanul Ilm Salim bin Abdullah Syadri, beliau kasih tahu ayat laqad ja'akum ini dan sampai akhir ayat tersebut memiliki 114 keistimewaan. Di antaranya apa? Siapa yang membaca pagi hari 7 kali, Allah bakal panjangkan umurnya sampai sore. Baca sore 7 kali, dia nggak bakal mati sampai sore. Baca sore 7 kali, dia dipanjangkan umurnya sampai pagi dan seterusnya. Mau nggak? Saya doain semuanya panjang umur. Yang lain pada mati tinggal ente doang. Nggak mau? Nggak mau? Nah enak ya, suaminya mati, anaknya mati, apalagi emaknya mati, bapaknya mati, gurunya mati, tetangganya pada mati, teman-temannya pada mati, tinggal yang doang. Mau? Nggak enak, nggak enak. Lihat, dulu di zaman Rasulullah, sahabat Nabi ada yang ngamalin ini laqad ja'akum. Umurnya panjang, saking panjangnya sampai usianya 135 tahun. Panjang nggak? 135 tahun ada nggak di kampung kita sini? Di sini ada nggak? Kalaupun ada, mungkin udah di Bali aja. Kita minta panjang umur dalam sehat walafiat. Ini sahabat umurnya panjang, ngamalin ini ayat laqad ja'akum sampai 135 tahun. Pada akhirnya satu malam dia berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah tegur, ya fulan, apa kau tidak rindu kepadaku? Ini sahabat saking rindu kangen, udah jumpa sama Rasulullah dalam mimpi, besoknya dia lupa baca laqad ja'akum, inna lillahi wa inna ilaihi meninggal. Nah saudara-saudara sekalian, saya inginkan ini maulid udah bagus, alhamdulillah. Namun jangan sebatas bisa bikin maulid doang. Maulid ke maulid diadakan meriah, tapi
yang nggak sembahyang sama aja makin nggak sembahyang. Ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada. Yang membuka aurat nggak ada perubahan, makin dahsyat. Jangan kita didik anak-anak kita semuanya menutup aurat. Kita kan generasi penerus, ini udah catat. Kebiasaan adat istiadat dan ajaran orang-orang tua kita, guru-guru kita bikin maulid, kita bikin. Kan ada yang namanya pohon, beda nama dengan buahnya. Pohonnya pohon aren, buahnya ada yang tahu nggak? Pohon aren buahnya apa? Ada nggak dia? Kolang kaling, buah atap, buah atap. Ibunya menutup aurat, anak gadis ablak-ablakan. Tahu nggak ablak-ablakan? Wah, serem. Bapak ibunya sembahyang, anaknya ninggalin sembahyang. Na'udzubillah min. Bapak ibunya demen maulid, anaknya anti maulid. Itu pohon beda nama dengan buahnya. Pohonnya kelentang, buahnya apa? Pohonnya kelor, buahnya kelentang. Pohonnya kelor, buahnya kelentang. Betul nggak? Ada lagi nggak? Ada, ya. Pohonnya namanya mengkudu, buahnya pacet. Betul? Ada yang bisa sebut 7 lagi nggak? Gue bagi nih amplop gue semua nih. Ayo didik sini, ya. Gue kasih nih amplop kosong. Gue pinjam dulu deh 100.000 deh. Ya, asal sebutin deh, pohon beda nama dengan buahnya. Ya, ini PR nih. Yang buah tuh udah mereka gak ada sih di sini. Ya, ibu bapak, ya terakhir, udah. Saya nggak mau panjang lebar, ini saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mau ngajak semuanya ke surga, mau nggak? Benar. Saya lagi bikin pesantren, lagi bangun masjid. Saya mau ngajakin semuanya ini punya saham nanti di akhirat. Biar kuburannya terang, pakai AC 2 PK nggak gerah. Ajib gak? Mudah-mudahan semuanya nih, ibu-ibu khususnya yang membantu, yang ikut berinfak saat ini, saya doain ya lakinya tambah tajir, lakinya nggak kawin-kawin lagi. Amin dong lo, doain. Ayo ya, mudah-mudahan rezeki kita tambah semuanya. Ada yang bisa baca qasidah nggak? Foto baca qasidah. Ibadallah rijalallah abiduna bi'ajadillah wa qulu a'udana lillah azana azami fazalih. Mudah-mudahan rezekinya tambah ya. Rijalallah rizana bifadlillah wa qulu la ilaha illallah
kepada semua para jamaah yang telah berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren yang kami bangun dan masjid yang kami bangun. Semoga Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak dan halal dan barokah, dan kita semua akan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, wabil khusus yang kita hormati guru kita bersama Al-Habib Yusuf Al-Idrus, kemudian guru kita Al-Ustaz Muhammad Ridha. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang guru kita ini senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan. Allah jadikan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Dan juga yang kita hormati Bapak Joko Nurjono, Bapak RW 06 RW 03, kemudian Bapak Haji Minin DKM Masjid Al-Bahriyah, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Udah ngantuk atau belum? Ceramah saya nggak akan lama karena kita masih PP. Insya Allah jam 12. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung kepada inti pembahasan karena kita sudah malam. Nabi kita Muhammad SAW memiliki sahabat-sahabat yang begitu luar biasa. Mereka-mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan gelar kepada para sahabat dengan gelaran radhiyallahu ta'ala anhum. Allah ridha kepada mereka semuanya. Atas dasar apa Allah ridha dengan para sahabat? Apakah dengan sebab amalnya yang banyak, atau apanya yang banyak? Sesungguhnya yang membuat para sahabat ini istimewa bukan karena amal ibadahnya banyak, bukan itu. Akan tetapi sahabat Nabi kita Muhammad SAW mendapat gelar yang begitu mulia, diangkat derajat mereka karena mereka memiliki cinta yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Dathinah. Waktu itu beliau tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Tertangkap dia, kemudian ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang paling geram dengan sahabat Nabi yang tertangkap ini adalah salah seorang yang bernama Safwan ibn Umayyah. Kenapa dia marah? Karena bapaknya dibunuh pada waktu perang Badar. Maka kemudian dia memendam dendam
yang begitu besar terhadap sahabat Nabi dan juga kepada Rasulullah SAW. Ketika ada sahabat Nabi yang tertangkap, kemudian dia ingin segera membunuhnya, maka kemudian sebelum dibunuh Zaid ibn Dathina ditanya oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Kata Abu Sufyan, wahai Zaid, maukah engkau tukar tempat dengan Muhammad? Engkau bawa ke sini Muhammad untuk kita bunuh, dan engkau bisa pulang ke rumah bersama keluargamu. Apa kata Zaid ibn Dathina? Jangankan engkau suruh aku bawa Muhammad ke sini, seandainya Nabi Muhammad di rumahnya tertusuk duri, maka aku tidak akan duduk dengan tenang di rumah bersama keluargaku. Aku tidak ingin orang yang paling aku cintai itu tersakiti dengan apapun. Jangan engkau suruh aku untuk bawa dia ke sini. Kalau kau ingin bunuh aku sekarang. Zaid bin Dathina tidak ingin Nabi Muhammad menggantikan tempatnya. Lebih dia rela mati asalkan Nabi Muhammad terselamat. Kemudian Abu Sufyan berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti cinta sahabatnya Muhammad terhadap Muhammad. Cinta yang begitu besar membuat para sahabat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta ini yang ingin kita tiru. Kalau kita ingin ngomongin amal kita tidak banyak. Amal kita tidak banyak, pun. Ada seorang sahabat dari kalangan Arabi, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, datang berjumpa Nabi. Dia bertanya dengan soalan, matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawaban, tetapi menjawab dengan pertanyaan. Ma'a'datta laha, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kemudian dia dengan polos menjawab, ma'a'dattu laha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Aku tidak mempersiapkan diriku untuk hari kiamat itu dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sedekah. Dia mengaku bahwa salatnya tidak banyak, puasanya tidak rajin, sedekahnya tidak kerap. Ini kira-kira sama kita atau enggak ini? Amal kita banyak atau enggak, Bu? Puasa kita rajin atau tidak? Sedekah kita banyak enggak? Bocah ngomong aja. Amal kita enggak banyak. Salat kita hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kagak. Puasa kita hanya yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah jarang-jarang kita buat. Sedekah kita itu pun seminggu sekali, hari Jumat. Waktu amal lewat, kira-kira yang kita keluarin duit yang mana itu? Kita cari yang paling lecek. Kita cari yang paling lecek. Kenapa? Yang paling lecek, yang paling kecil pecahannya. Itu sedekah kita. Amal kita tidak banyak. Sama seperti Arabi itu, orang kampung. Kemudian orang Arabi itu berkata, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku punya cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Modalnya cuma itu. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Nabi memperkecilkan amalannya? Tidak. Ketika dia berkata, aku punya cinta kepadamu ya Rasulullah, Nabi kemudian berkata, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau mengaku engkau cinta kepada Nabi Muhammad, engkau akan bersama dengannya. Walaupun amalmu bagaikan langit dan bumi, tidak sama, tapi dengan berkat cinta itu dapat menghampirkan diri kita kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi cinta itu tidak akan timbul kalau kita tidak kenal. Kalau kita ingin dijodohin sama orang tua kita nggak kenal sama orang tersebut, kadang-kadang kita ogah, Pak. Kadang-kadang kita ogah. Kenapa? Kita nggak kenal siapa dia. Tapi kalau kita sudah kenal, maka cinta itu akan mudah tumbuh dalam hati kita. Maka begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin tumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka kita harus mempunyai rasa cinta, rasa kenal itu terhadap baginda Nabi, baru akan timbul yang namanya cinta. Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Gak akan sayang kalau gak kenal. Banyak peringatan maulid yang kita hadiri, yang kita cari apaan sebetulnya? Nyari kembuli, nyari sembako. Yang kita cari adalah cinta Nabi Muhammad SAW. Maka peringatan-peringatan maulid, kalau kita tidak menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka maulid itu adalah maulid yang gagal menurut saya. Karena tujuan utama maulid adalah memperkenalkan kita dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan kenal itu kita akan bertambah cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam ayat yang tadi Al-Fakir sampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang tadi Habib Ahmad ceritakan juga fadilatnya, ya. Itu ayat luar biasa agungnya. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu Rauf dengan Rahim. Dua sifat yang sebetulnya sifat itu milik Allah, tapi kemudian Allah sematkan itu pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf artinya belas kasih, Rahim artinya adalah penyayang. Allah punya sifat Rahim, Nabi juga punya sifat Rahim. Makanya di antara sifat-sifat Allah yang tidak bisa dimiliki oleh hambanya, ada satu sifat yang namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Maka kalau kita cari bentuk jamak daripada Ar-Rahman, kita nggak akan ketemu kalimat itu. Tetapi kalau Ar-Rahim itu ada bentuk jamaknya. Apa jamak daripada Ar-Rahim? Yaitu Ruhama. Ketika ada bentuk jamak, bertanda bahwa ada pihak lain yang juga bisa memiliki sifat itu. Di antaranya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti bahwa Nabi memiliki sifat yang ngasih dan penyayang kepada kita. Sewaktu terjadi peperangan Khandaq, ketika terjadi peperangan Khandaq, Nabi dan para sahabatnya membuat satu parit yang cukup dalam dan luas sebagai bentuk pertahanan, karena musuh yang dihadapi Nabi adalah musuh yang cukup banyak. Kemudian Nabi minta pendapat kepada para sahabatnya. Ada seorang sahabat yang berasal daripada negeri Parsi yang bernama Salman Al-Farisi. Dia memberikan satu saran kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami di negeri kami, kalau kami ingin berperang, pertahanan yang paling mujarab adalah kita buat parit yang besar, yang kira-kira tidak bisa dilewati oleh kuda.
Maka kemudian Nabi menyetujui cara itu. Digalilah parit yang cukup lebar dan dalam, kira-kira kuda nggak bisa lewati. Maka Nabi mengajak semua sahabatnya untuk apa? Untuk menggali parit itu. Bergotong royong, ratusan orang sahabat ikut dalam kerjasama itu. Hari pertama, hari kedua, ketika para sahabat merasa lelah dan letih, kemudian mereka rasa lapar, mereka minta izin kepada baginda Rasulullah untuk pulang ke rumah, makan di rumahnya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak kelihatan sekalipun pulang ke rumah, tidak kelihatan sekalipun dia makan. Kenapa? Karena Nabi di rumahnya tidak punya makanan untuk dia makan. Dilihat itu oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Nabi dari awal kerja bakti ini nggak pernah kelihatan makan, pasti Nabi lapar. Maka dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, wahai istriku, kita punya makanan apa di rumah? Aku lihat Nabi tidak makan dari hari pertama kami bekerja. Aku yakin pasti Nabi lapar. Aku ingin mengajak Nabi makan bersama sedikit orang sahabat. Kita punya apa? Kata istrinya, bang, kita cuma punya anak kambing, bang. Kita cuma punya anak kambing. Itu doang yang kita punya. Baik, kalau begitu anak kambing dah biar gue potong. Disembelihlah anak kambing itu, kemudian dikasih kepada istrinya untuk dimasak. Aku akan ajak Rasulullah dan beberapa orang sahabat untuk makan. Kemudian Nabi didatangi oleh Jabir, dibisikkan ke telinganya Nabi, jangan sampai yang lain tahu. Kenapa? Karena persediaan makanannya cuma sedikit. Anak kambing, kira-kira anak kambing berapa orang makan itu kira-kira? Hah? Ya kira-kira 5 orang 10 orang yang paling banyak ya. Kalau yang makan MC kita sendiri juga habis itu. Ya Rasulullah, aku sudah masak di rumah. Silakan datang ke rumah, ajak beberapa orang sahabat, jangan banyak-banyak. Sebab persediaan tidak banyak. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi tega makan bersama beberapa orang sahabat sedangkan yang lain hanya melongo tidak makan apa-apa? Nabi tidak mau begitu. Nabi naik, kemudian Nabi panggil semua sahabat. Wahai sahabatku sekalian, hari ini kita diundang makan sama Jabir. Ini kira-kira yang hadir berapa orang ini? Ada 1000. Kurang dikit. Gak ada yang 1000. Ya, ini sahabat yang waktu kerja bakti buat parit itu lebih banyak daripada ini. Wahai sahabat sekalian, kita diundang makan ke rumah Jabir. Apa kira-kira perasaan Jabir? Mukanya macam-macam warnanya, yang merah ada, hijau ada, ungu ada. Takut apa? Makanan nggak cukup. Bayangin aja, anak kambing yang makan ratusan orang, pasti nggak cukup. Kemudian Nabi lihat gelagat Jabir sudah mulai nggak enak. Dipanggil, Jabir, kamu pulang ke rumah, bilang sama istrimu, jangan angkat kecuali sebelum saya datang. Pulanglah dia cepat-cepat ke rumahnya, kasih tahu istrinya, wahai istriku, Nabi ajak semua sahabat yang kerja bakti. Wah, istrinya kelimpungan. Bagaimana nih bang? Makanan kita cuma sedikit, cuma sedang-sedang doang. Ini yang makan ratusan orang, hampir 1000. Nabi pesen, sebelum Nabi sampai jangan diangkat kualinya. Maka kemudian tidak lama datanglah Nabi. Sahabatnya ditunggu, disuruh tunggu di luar. Kemudian Nabi masuk, tanya kepada Jabir, mana makanannya? Di belakangnya Rasulullah. Dibuka makanannya, kemudian didoakan dengan doa keberkahan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi minta piring, mana piring?
Mana rotinya? Nabi yang hidang dengan tangannya yang mulia, diambil roti sedikit demi sedikit, dikasih kuah, dikasih daging, dipanggil satu-satu sahabatnya untuk masuk ambil makanan, sampai semuanya kedapatan makanan yang ada di dapurnya Jabir seolah-olah tidak berkurang. Kemudian Nabi berkata kepada Jabir, sisanya untuk kamu dan keluargamu. Baru kemudian Nabi makan waktu itu. Yang ingin saya tekankan dalam kisah ini adalah sesungguhnya siapa yang paling lapar pada waktu itu? Siapa yang paling lapar pada waktu itu? Yang paling lapar waktu itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak ingin untuk makan terlebih dahulu. Dia takut makan itu tidak cukup. Nabi ingin dahulukan sahabat-sahabatnya yang lain, baru kemudian ketika yang lain itu sudah dapat makanan, barulah Nabi makan makanan yang ada. Nabi tidak ingin ketika dirinya kenyang sedangkan umatnya lapar. Nabi lebih rela umatnya kenyang tetapi dirinya lapar. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita dunia akhirat. Mau cari di mana pemimpin yang kayak begitu? Ketika rakyatnya susah, dia tidak ingin rakyatnya susah. Lebih baik dia yang susah, jangan sampai rakyatnya yang susah. Susah nyari pemimpinnya kayak begitu. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita punya pemimpin yang sayang begitu rupa sama kita, jangankan di dunia, nanti pada hari akhirat, ketika orang-orang tidak mau ngurusin kita, ada orang yang mau ngurusin kita. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika semuanya lari daripada kita, tidak mau ngurusin kita, ada satu orang yang akan mencari-cari kita, membela kita, menyelamatkan kita pada hari kiamat. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balas cinta yang besar itu dengan kita mencintainya. Dan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah dengan kita mentaati segala apa yang diperintahkan dan kita jauhi segala apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita tergolong umat yang betul-betul membuktikan cinta yang sejati kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.